Hai sahabat, jumpa lagi di Makan Cara Luar Biasa. Bagaimana hari-hari yang nggak ada di rumah? Karena aman di rumah ya, harus di rumah. Nah, sama seperti saya sekarang ini masih di rumah. Selama beberapa minggu ini mungkin bingung gitu ya. Kita kira-kira harus menyiapkan makanan apa yang pas dan meningkatkan daya tahan tubuh anggota keluarga kita. Nah, sama nih, pagi ini saya juga lagi mikir apa lagi ya, masak apa lagi. Nah, untungnya ada istri tercinta nih. Ini dia namanya Jennifer Natapura. Halo. Pagi sayang. Pagi. Waduh, ini lagi siap-siap apa sih dari tadi pagi? Sibuk banget nih. Buat makan siang aja sih ya, biasa telur, bikin telur dadar buat keluarga biar bergizi karena banyak protein ya kan telur. Betul. Terus apalagi selain itu? Namanya apa nih? Telur cinta. Ya udah Tanah, siap-siap. Saya cuma bisa bantu doa saja. Ya penting ya, sahabat kita berpikir apalagi kreasi makanan yang bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas kita supaya anggota keluarga tidak bosan makanya itu aja, supaya anggota keluarga semakin punya daya tahan tubuh yang kuat menghadapi penyebaran virus corona, ya kan? Nah, kalau nih istri saya nih selain telur cinta tadi apa lagi sih? Oh, bikin sayur lah ya, biar bergizi. Choice-in pakai tomat, pakai udang biar manis, terus udah. Waduh. Simpel aja sih, nggak usah susah-susah. Terima kasih. Nah, tapi kamu nyiapin ini semua karena kamu tahu itu masakan favorit saya kan, makanan favorit saya kan? Salah satunya. Salah satunya. Nah, tapi kamu tahu nggak makanan favorit Presiden Jokowi? Nggak tahu, soto ayam. Makanya dia perlu mungkin makan soto ayam supaya membangun daya tahan tubuh presiden kan menghadapi banyak ya kan, banyak ya kasihan Pak D. Nah, tapi kalau menu makanan Presiden Soeharto dan sampai ke SBY kamu tahu nggak? Kecil kali jauh. Mungkin ya, pinter juga. Nah, tapi ada nih sahabat saya yang paling tahu, namanya Chef Sukijo. Dia itu yang memasakkan semua makanan favorit dari 5 presiden. Kita ajak lihat ya, jago emang. Ini dia. Oke. Nama saya Haji Sukijo. Saya mantan chef Istana Negara Kepresidenan. Nggak sembarangan orang langsung bisa masuk ke Istana Negara, jadi kita dipilih dari salah satu yang udah pernah melayanin salah satu orang nomor 1 di dunia ini ya, maksudnya gitu, yang presiden lah. Pernah masakin presiden, pernah masakin ya Perdana Menteri, segala macamnya. Kebetulan saya begitu udah pindah di 2019 dipercaya untuk mandiri, jadi saya sampai nama saya udah langsung masuk di salah satu di Istana Negara. Kalau ada tamu negara pasti saya dipanggil. Awal mulanya kita sebenarnya bukan orang koki saya, Bang. Jadi saya dulu orang teknisi, tapi di lingkungan kitchen kayak gini ya. Jadi di salah satu perusahaan ya yang besar di Jakarta. Jadi karena saya mungkin kecibung di dalam ini, karena saya di dalam ini sudah sekitar ada 4 tahun, mungkin saya nggak ada kemajuan. Jadi saya disarankan sama seseorang, orang bule ya. Jadi yang dulu kan yang terkenal kan jadi chef di Indonesia kan orang bule. Jadi saya diajari sama mereka, saya suruh belajar masak yang profesional lah, maksudnya gitu. Siapa jadi saya jadi orang sukses. Untuk di rumah sebenarnya sih kalem, santai deh, slow. Cuman kalau memang untuk di kerjaan, ya selalu optimis banget. Dia sebagai penggembleng, memang sebagai guru, bisa dibilang memang chef itu semua galak. Tapi galak itu ada kategorinya. Galak itu untuk memajukan buat penyemangat aja. Sangat bangga sekali, sangat. Soalnya jarang sekali ya orang seperti profesi seperti itu dipunyai, sangat langka lah.
kita kan orang dari kampung ya. Dari kampung tahu sendiri kan ngangon sapi. Kita di sini bisa ngelayani presiden, banggalah kita. Jangan malu-malu, jangan istilahnya bikin makanan yang benar supaya bisa dirasakan orang lain bisa menikmati yang lebih baik. Itu aja. Masih bersama Chef Suki alias Pak Sukijo. Kali ini sesuai janji kita tadi, kita ingin memasak ya Pak ya? Iya. Nah, apa yang ingin dimasak? Nah, ini kesukaan presiden kita nomor 3 yaitu Bapak Habibie. Pak Kita Habibie. kesukaannya dia omelet. Omelet. Ya, omelet ya. Oke. Oke. Jadi kita pertama potong-potong bawang putih dulu. Jadi ya. bahannya ada bawang putih ya Pak? Ada bawang putih. Ya. Diiris-iris. Bawang Ya. bombay. Ada bawang bombay. Ya. Jadi dipotong-potong. Dipotong-potong. Lalu ada apa lagi Pak? Jadi ada tomat. Ada tomat. Ya, ada daun bawang. Daun bawang. Ya. Oke, lalu ada, saya lihat ini ada ini ya Pak ya? Daging. Sebenarnya kalau Ya. daging, ini kalau omelet, mestinya ini omelet aja, pakai telur aja, jadi nggak perlu pakai ini. Kita pertama, ini Kak Chandra, memanaskan kompor dulu, Ya. ya, supaya kita panas. Betul. Jadi kita sambil menunggu potong-potongan tadi dikumpulkan jadi satu. Ya. Kita manaskan dulu pakai minyak, Ya. sampai minyaknya panas Betul. dulu, baru yang bahan dipotong, dimasukkan ke sini. Terus kita ditinggal sejenak untuk Sejenak. memecahkan telur, Telur. ya. Langsung kasih garam secukupnya Kasih aja. garam Nggak secukupnya. perlu banyak-banyak. Masukkan ini. Wow. Oke ya. Ya. Apa ini kesukaannya Ya, Presiden B.J. Presiden Habibie? B.J. Habibie sukaannya setengah matang. Setengah matang. Iya. Oke. Jadi gini, terus kita balik sini. Ya. Nanti kita balik sini lagi. Nah, terus kita siapkan, kita namanya untuk omelet. Penyajiannya. Penyajiannya. Kita balik, kan udah matang ya, Ya. udah siap disajikan. Wow. Oke. Ini dia omelet kesukaan Presiden B.J. Habibie ya. Habibie. Tepuk tangan dong buat Pak Sukijo. Cepat kan? Cepat ya? Cepet ya. Iya, Hanya Pak. butuh waktu berapa ya? 2 menit. Saya coba dulu ya Pak Silakan, Sukijo ini. silakan. Ya. Buatan untuk Presiden Habibie ya. Amin, iya. Enak kan, Chandra? Wih. Enak. Tepuk tangan dong buat Pak Sukijo. Oke. Sekarang ke Pak JJ Rizal. Kalau ngelihat tanggapannya tadi, setiap presiden tuh punya selera yang berbeda-beda. Apakah ini bisa menggambarkan identitas presiden tersebut? Iya, kampungan sih. Ondeso kampungan. Ya. Gitu. Misalnya Soekarno itu semua makanannya itu makanan deso karena Ya. dia emang orang deso. Ya. Teori politik dia terbesar itu dari petani namanya Marhaen dan makanannya memang makanan petani. Tahun 1960 dia mulai meminta supaya dibuat buku resep namanya Mustika Rasa ketika Ya. terbit tahun 1967. Ya. Itu mungkin satu-satunya buku yang diproduksi oleh negara yang menggambarkan dunia kuliner Indonesia secara luas dan semua makanannya itu makanan kampung, makanan deso. Kalau Soekarno sendiri bilang ya dia anak desa, pernah Ya. makan laron bahkan Ya. dia di Ploso di dekat Jombang Blitar. Pak Harto anak kemusuk juga anak petani, bahkan biografinya bilang saya anak petani yang ditulis Oge Ruder. Makanannya semua mayoritas makanan Ya. petani ya, makanan deso begitu. Dua presiden ini presiden yang sangat deso dan sangat kampungan. Tapi presiden-presiden berikutnya itu doyan kaki lima menurut saya. Walaupun Soekarno juga doyan kaki lima ya, Ya. sate terutama begitu ya. Tapi presiden berikutnya kayak Gus Dur itu doyan kaki lima terutama restoran Padang. Waktu dia masih jadi presiden sering makan Padang di salah satu warung Padang terkenal dekat Ya. Taman Hairil Anwar kalau nggak salah di Jakarta Pusat. Kemudian juga, nah Pak Habibie juga sangat doyan makanan Padang, betul Pak Sukijo kayak gitu Ya. kira-kira ya. Nah Pak SBY memang kemana-mana selalu bawa kacang katanya, Iya, benar. kacang rebus gitu Kalau ya. hijau, Pak, kalau hijau Kak, ketinggalan. Ya iya. Jadi menurut saya selera ini sebenarnya menggambarkan siapa dia. Seperti kata Brele Safarin itu salah satu apa ya
filsuf boga dunia itu bilang, apa yang lu makan bisa gue tebak sebenarnya lu siapa, begitulah kira-kira dia ngomong. Nah, presiden kita juga kayak begitu sebenarnya. Kalau kita lihat Soekarno, makanannya kita lihat siapa dia, kita lihat Soeharto sama. Jadi semua kita bisa lihat dari apa yang dia makan. Oke, tepuk tangan buat Mas JJ Rizal. Sekarang saya ingin minta tanggapan Mas JJ Rizal nih terkait dengan keahlian Pak Sukijo yang bisa membaca dan memenuhi semua selera yang berbeda-beda dari setiap presiden kita. Yang aneh Pak Sukijo ini latar belakangnya menurut saya, sebenarnya dia orang teknik ini. Jadi dia kalau istilahnya Soekarno mengutip Lenin bilang orang kayak Pak Sukijo ini sebagai insinyur jiwa. Dia bergerak dalam urusan teknik kayak Soekarno, jadi seorang arsitek, tapi dia jadi insinyur jiwa rakyat Indonesia. Nah kalau Pak Sukijo ini insinyur jiwanya istana, apa pinginnya makan apa, maka Pak Sukijo yang menentukan. Menurut saya mayoritas chef istana itu sebenarnya chef-chef yang bukan ditunjuk seperti dalam sejarah internasional bahwa istana punya chef seumur hidup dia akan jadi chef, tapi kebanyakan dari hotel, dari rumah makan. Jadi problem kita harian kita sebenarnya nggak pernah punya chef istana. Nah, gimana? Udah lihat kan? Wah, kalau istri saya nggak sempet lihat karena dia sibuk nih. Lagi ngapain sih sekarang? Ini mau tumis udang sama sayurnya. Udangnya kenapa tuh? Keras banget. Masih beku lah. Nggak apa-apa. Diinin aja dulu, dibiarin cair dulu. Iya, iya. Ya nggak? Oh, kan? Terus, apa? Biasanya dia apa? Gimana sih caranya? Oh, dikasih air. Wow, oke. Semangat sekali Jennifer ya. Kita akan bikin apa nih? Mau potong sosisnya aja. Oh, terus? Oh, udah tinggal ditumis. Makan siapa tahu sahabat juga dapat apa sesuatu nih. Oh, menu baru, uji coba di rumah. Kenapa harus dijaga sama Satpol PP, Bu? Sebenarnya sih dijaga Satpol PP-nya ketika awal-awal saja. Awal-awal saja. Karena memang waktu awal itu cari izinnya juga kita susah.